Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya Anda semua? Semoga sehat walafiat, semoga senantiasa berbahagia pastinya. Karena kali ini saya akan kembali memperkenalkan Anda, membuat Anda lebih sayang lagi untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses, tapi tanpa modal, hanya butuh waktu, niat, dan kemauan aja. Di mana tempatnya? Cuma di Celery. Nah pemirsa, kali ini sudah bersama dengan saya, yaitu Mas Jai dan juga Mas Najmuddin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keduanya adalah founder dari Celery, adalah pemuda-pemuda yang memiliki niat baik hati, begitu ya, melihat kekacauan dunia yang terjadi akibat COVID-19 dan akhirnya menciptakan sesuatu yang insya Allah akan menjadi ekosistem juga membantu perekonomian khususnya di Indonesia bernama Celery. Ini adalah tempat untuk kita semua pemirsa bisa menjadi entrepreneur yang sukses tanpa pusing sama permodal-modalan lagi gitu ya. Jadi semuanya hanya bermodalkan niat dan kemauan aja. Hari ini sehat ya keduanya ya? Sehat. Bisa berbagi lagi. Ya semangat dong, kita harus semangat. Ya harus semangat karena memang setiap hari ini bagi seorang entrepreneur itu kalau nggak punya semangat jadi malas jualan. Betul. Iya kan? Dan kalau misalkan kita salah tempat untuk belajar caranya berjualan, itu juga kadang-kadang tetap nggak ada penjualan gitu kan. Nah kalau untuk di Celery sendiri, apa sih keuntungannya kita bisa menjadi user di Celery? Silahkan Mas. Oke, kita memberikan semuanya ya, semuanya yang ingin berjualan itu kesempatan nih, kesempatan untuk mencoba berjualan tanpa modal, tanpa harus stok barang, dan juga tanpa resiko tuh. Jadi kalau orang emang ingin mau mulai nih, saya bisa jualan apa, produk apa, ya mereka bisa langsung mulai nih di Celery. Oke, kesempatannya sama ya. Betul. Buat semua orang yang mau. Selama tadi ya, kalau di segmen sebelumnya kita juga udah ngobrol. Kalau aplikasi ini sementara waktu baru ada di Android saja begitu ya. Tapi 90% lah pengguna Android di Indonesia kayaknya semua orang punya kesempatan gitu ya, bisa coba begitu ya. Berarti keuntungannya adalah mereka nggak perlu ngeluarin apapun gitu ya. Apapun tuh apa aja misalnya, apakah mereka masih punya kewajiban misalnya untuk bayar biaya admin, ongkos kirim misalnya, pajak-pajak lainnya. Jadi memang untuk menjadi pengguna kita itu semua gratis ya, nggak ada membership sekalipun di depan bayar. Jadi benar-benar kita siapin platform, kita siapin website gratis, kita siapin toko gratis, bahkan kita siapkan bimbingan gratis ya bersama tim community kita. Jadi nih kalau masih nol ya, kan kita kadang-kadang ada pengguna kita yang dari nol, ada yang expert dan lain sebagainya. Betul. Nah yang dari nol itu benar-benar begitu download biasanya dia nanya, Kak, dengar-dengar di Celery ada tim community-nya nih, mau dong saya bergabung, saya mau diajarin kayak gitu. Nah nanti sama tim community benar-benar di share nih bimbingan ya, gimana cara buat bikin tokonya, gimana cara masukin tokonya. Nah di depan udah diajarin bagaimana menggunakan aplikasi, habis itu diajarin berjualannya seperti apa, seperti itu. Oh jadinya walaupun kita belum pernah jualan sama sekali, tetap bisa nih jualan di Celery. Betul banget. Karena biasanya kan kalau kita belum pernah jualan sama sekali, kita kayak nggak punya kemampuan pedagang gitu ya. Dalam arti, aduh, lagi-lagi permasalahannya sama. Masnya juga pernah bilang untuk pecah telur itu susah banget. Biasanya berapa lama sih waktu seorang user misalnya yang nol banget dari pedagang atau berjualan dan kemudian bisa pecah telur? Biasa sih sampai dengan 4 jam ya. Hah? 4 jam. Ada? Betul. Wow. Jadi sangat cepat ya. Jadi pas mereka lihat produk banyak, wah kira-kira teman saya udah semuanya pakai kaos warna hitam nih, bisa langsung dijual, dibagikan lewat WhatsApp. Dalam bisa sejam 4 jam itu udah langsung dapat orderan tuh. Betul. Gitu. Bahkan saya pernah coba sendiri ya. Saya sebagai founder juga harus coba nih. Benar nggak sih produk saya bisa bekerja kayak gitu. Nah saya begitu saya punya produk, saya gabung nih sama komunitas di WhatsApp group. Saya juga nggak kenal sama sekali. Nah di situ saya coba nih share. Nekat ya berarti ya Tajudin. Pertama saya share produk sepatu, saya share produk meja. Dan besoknya dihubungin, Mas jualannya ya mau dong order. Nah saya tuh senang banget, oh ternyata seperti ini ya prosesnya. Itu yang saya lakukan sendiri kayak gitu.
benar-benar dirasain langsung caranya Mas daftar sendiri, terus jualan sendiri, dapat orderan lagi. Dia keuntungannya berlipat-lipat dong berarti ya Mas Najmudin ya. Betul, ini komunitas yang saya memang nggak kenal orangnya siapa, itu saya coba share aja dulu kayak gitu. Nah nanti dari situ kita belajar nih, oh ternyata komunitas ini cocoknya produknya ini kayak gitu kan. Kalau kita jual sama teman seperti ini, sama tetangga seperti ini, seperti itu sih. Ini akan berjalan terus menerus. Tapi kalau pengalaman buruknya dalam misalnya belum di Celery ya, pernah nggak sih punya pengalaman buruk dalam berdagang gitu, jualan produk terus nggak laku-laku, dan apa hikmah yang diambil? Kita pernah aja, kita buat suatu produk ternyata kita bingung siapa yang pakai ya. Oh, serius? Dulu saya juga pernah membuat ya, coba kayak membuat kaos sendiri, baju sendiri, ya kan udah keluarin modal, udah beli kaosnya, udah didesain, dimotif, beli hampir 100 pieces ya. Mikirin motifnya aja udah butuh waktu gitu ya. Terus udah dicetak, udah lumayan keluar modal lumayan ya. Tapi udah bikin 100 piece yang kejual cuma 20. yang 80 lain udah nggak kejual, mungkin fashionnya udah berjalan ya. Dan itu yang sangat berat sih. Gitu. Oke. Itu berarti hal-hal semacam itu juga pernah dirasain ya oleh kedua foundernya. Betul. Memang aplikasi kita tuh sebenarnya pas kita buat itu berdasarkan user interview ya. Baik. Kita coba nih, kita bangun hal misalnya prototype dulu ya. Dari situ nanti ada pengguna awal. Nah di situ nanti kita bakal kita waktu itu bikin sesi nih. Kira-kira aplikasi ini bermanfaat nggak? Kalau bermanfaat mau dipakainya seperti apa? Pakainya gimana? Jadi benar-benar customer journey ini yang kita bangun di aplikasi Celery seperti itu. Nah kalau tadi kan dikatakan ketika ada user baru yang tergabung di Celery gitu ya, mereka bisa langsung tanya, Kak ada nggak sih pelatihannya? Ada nggak sih komunitasnya? Seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh komunitas yang dibangun sama Celery ini? Karena kan jangkauan ini luas banget kan, kayak dari Jakarta sampai dengan Banda Aceh gitu ya. Apakah bergabung pada satu tempat kah, ataukah secara online, atau bahkan sesi privat gitu, satu persatu bisa tanya langsung? Biasanya kita ada acara bareng ya sama semua reseller kita lewat Instagram Live, lewat Facebook Live dan lain-lain, supaya mereka juga lihat nih apa yang sedang dikerjakan, belajar juga dari star reseller kita. Kita juga ada grup-grup WhatsApp ya dengan komunitas-komunitas kita per daerah tuh. Makanya kita kasih bimbingan khusus dengan orang sana gitu. Apa aja yang diajarin di dalam bimbingan itu? Kebanyakan sih kita ajarin ya cara pecahin telur gimana, cara berjualan gimana. Selain menggunakan aplikasi kita, cara berjualan, cara closing yang paling penting. Kan biasa kalau menjual teman ke teman atau orang yang kita udah kenal, biasa kan ada nego dulu ya. Ada nego harga, nego ongkir dan lain-lain. Itu yang skill set yang harus dibelajarin tuh. Oke. Dan itu diajarin semuanya. Betul. Kadang pas kita buat WhatsApp group buat community kita, ternyata kita punya reseller juga mau share ilmu yang mereka dapat pas berjualan. Dia share, ini produknya lagi lucu nih, lagi laku, jualnya ke sini ya. Kadang-kadang mereka juga berbagi ke grup tersebut kayak gitu. Oh gitu. Jadi mereka sendiri nggak takut itu jadi kompetitor mereka ya? Betul, karena mereka udah percaya bahwa dia udah punya market sendiri, dia udah punya target sendiri, udah punya nih mau nembaknya ke siapa, seperti itu. Jadi buat para user-user baru yang baru aja bergabung di Celery, jangan khawatir, ikutan sama komunitasnya gitu ya. Masuk WhatsApp grupnya, nanti di sana kita akan dapat banyak ide, banyak ilmu yang pastinya akan jadi bekal kita juga untuk menjadi entrepreneur sukses selanjutnya di Celery begitu ya. Karena memang Celery ini sebenarnya baru aja dibangun, tapi tadi Mas Dia juga sudah menyampaikan gitu ya di episode sebelumnya bahwa mereka sangat beruntung karena langsung banyak gitu ya. Apa yang membuat user ini langsung tertarik pertama kali dengar Celery atau mendengar ajakan Celery? Biasa orang yang gabung bersama kita ya, mereka tuh ada impian. Oke, mungkin 5 tahun sampai dari sekarang saya mau bikin usaha sendiri, dagang sabun misalnya, atau misalnya kaos, kemeja, bikin butik sendiri lah. Kira-kira produk yang bakal laris sama teman-temannya. Nah, kita membawa impian itu yang 5 tahun ke depan itu menjadi hari ini. Gimana kalau misalnya mereka masih ada hambatan seperti perlu modal atau apa, ya kita membantu mereka tuh dari sisi situ. Tapi yang kita membantu mereka lah kejar mimpi lebih cepat gitu. Ini menarik sekali. Mewujudkan mimpimu yang 5 tahun menjadi hari ini. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi bagaimana menjadi user yang sukses di Celery. Tetaplah bersama dengan kami.
Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di PTV Show, masih barengan sama founder dari Celery yang selalu memberikan kesempatan untuk kita semua menjadi orang-orang sukses di masa kini, karena masa depan adalah buah yang kita lakukan dari hari ini, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menanam apapun di hari ini, jangan mengharapkan bisa memetik buah di tahun-tahun selanjutnya gitu ya. Jadi langsung aja pemirsa gabung sekarang juga, langsung download di aplikasi Celery begitu ya, dan langsung daftar. Langsung daftar bikin toko gitu ya. Betul. Karena caranya, coba aku pengen tahu dong, caranya nih gimana nih kalau menurut Mas Najmuddin yang sudah merasakan langsung. Pertama download. Jadi gini, pertama kita download dulu nih di Play Store. Kita download dulu ya di Play Store. Celery. Baik. Gitu kan. Nanti akan muncul nih aplikasi kita berwarna pink gitu kan. Oke, berwarna pink. Ingat-ingat ya Pak Birsa. Lalu ya, begitu sudah di-download, nanti kita akan coba nih buat account dulu pertama ya. Jadi kita buat account, caranya cukup memasukkan alamat email. Nah, di situ nanti setelah memasukkan, nih kita akan validasi ya. Kenapa kita butuh validasi? Karena nanti setiap order, setiap informasi kita juga akan share juga nih melalui email kayak gitu. Misalnya ada promo apa juga kita kasih email. Kalau itu nggak valid, nanti kan sangat rugi juga rugi. Ya. Kita nggak dapetin informasi-informasi promo ya. Nah, jadi nanti setelah dimasukkan kode OTP-nya, langsung dia bisa masuk ke halaman awal kita berupa marketplace. Nah, di situ nanti ada menu buat toko. Nah, untuk buat toko itu nanti kita minta buat validasi nomor WhatsApp. Kenapa harus kita minta validasi WhatsApp? Ya itu balik lagi nanti buat tim community kita buat berkomunikasi. Terus buat teman-teman pengguna buat bertanya di ke customer service. Karena memang untuk saat ini komunikasi yang paling banyak dilakukan tuh melalui WhatsApp seperti itu. Nah, nanti setelah buka toko nanti kita pilih nih kira-kira nama yang menarik itu apa kayak gitu kan. Misalnya nama saya Najmuddin, saya bikin aja Najmuddin store kayak gitu kan. Nanti saya kasih deskripsi saya menjual apa. Bahkan saya bikin di situ ada fotonya ya. Saya ubah fotonya dari foto dari icon toko saya. Nah, itu kita bisa buat sendiri kayak gitu. Nanti kita tempel. Nah, setelah itu buat pengguna memang yang bingung nih nggak punya produk. Nah, kita siapin nih 60.000 produk yang bisa dijualkan. Jadi caranya nanti tinggal pilih produk yang mau dijualkan, langsung add ke toko kita. Nanti dari situ kita akan markup nih harganya, kira-kira kita untuk produk ini mau ambil keuntungan berapa kayak gitu. Ada minimum keuntungan yang bisa kita markup nggak? Tidak ada. Bebas gitu. ya. Bebas. Mau Rp500, Rp1.000 sampai Rp10.000, Rp100.000 boleh. Betul. Nah, saat ini dari kita punya data, kebanyakan si reseller kita bisa menjual mulai dari 20% sampai 50% produk yang mereka jualkan. Seperti itu. Tinggi loh itu Pak Birsa. Benar-benar. Nah, nanti setelah produknya masuk ke toko, ya udah nih mulai nih kita kan kasih tokonya berserta link. Nah, linknya udah mulai disebarin nih, masukin ke Facebook, masukin ke Instagram. Nah, di Instagram kan kita ada halaman profile. Betul. Nah, di halaman profile itu kan bisa dimasukin tuh link. Link, benar. Nah, jadi nanti kita taruh linknya itu di Instagram. Nah, tinggal kita taruh nih foto-foto produk kita di Instagram. Nah, nanti jadi menarik kan? Jadi setiap kali ada yang nanya, oke, klik aja link. Nah, nanti dari situ si pembeli langsung klik beli. Nah, nanti begitu terjadi penjualan, Celery akan kirim sesuai dengan nama si pemilik toko, seperti itu. Wow, ini benar-benar kayak kita bikin toko beneran yang bikin usaha sendiri. Ya, dan itu udah kayak kita cuma ngisi template gitu. Ini kayak benar-benar memudahkan. Pak Birsa mungkin akhir-akhir ini ya atau baru-baru ini baru aja mendengar ada aplikasi Canva yang kemudian jadi orang sukses begitu ya, miliarder apa triliuner bahkan mungkin ya, hanya karena membuat mudah template atau tugas-tugas kuliah. Sekarang kita jadi mudah bikin flyer, kita jadi mudah bikin brosur, kita mudah bahkan untuk bikin desain iklan kita begitu ya. Dan di Celery kita dibuat mudah juga untuk membuat toko kita sendiri. Wow, saya pikir ini idenya sangat luar biasa sekali, karena memang orang yang paling penting sekarang adalah kemudahan, kecepatan, dan juga kevalitan begitu ya. Bener ini ya, ini foundernya, jadi jangan ragu lagi untuk daftar di Celery gitu. Karena kadang-kadang orang kalau nggak kenal juga, ini aplikasi beneran gak sih? Apaan ya ini ya gitu ya. Orang-orang butuh yang namanya kepercayaan juga begitu ya. Dan toko di kita juga lumayan lengkap sih. Bisa masukin logo sendiri, bisa masukin kategori-kategori sendiri, penjualannya bisa pilih kurir sendiri, tambahin cabang sendiri. Udah. Bisa pakai cabang-cabang sendiri? Betul, berlokasi. Jadi misalnya saya punya toko di Jakarta,
ada saudara saya suruh juga jaga toko saya di daerah Tangerang gitu bisa ya? Bisa, betul. Jadi memang kita punya fitur website toko itu sebenarnya bisa ngambil barang dari Sellery, bisa juga punya barang sendiri kayak gitu kan. Nah, misalnya nih Mbak punya barang sendiri dan punya cabang, ya udah nanti dimasukin aja nih dari cabang A barangnya ini, dari cabang B barang ini, supaya nanti ongkos kirimnya kan berdasarkan lokasi terdekat tuh, jadi lebih murah seperti itu. Nah itu memang benefit yang kita berikan gratis kepada pengguna Sellery seperti itu. Gak ada alasan lagi ya sekarang. Benar-benar memudahkan kita semua dan pastinya pemirsa akan banyak juga promo-promo di sana. Jadi kalau kita bergabung sekarang juga manfaatnya akan semakin banyak. Nah, kalau dalam satu toko sendiri, berapa produk maksimal yang bisa kita jual di etalase? Tidak ada batas. Betul, tidak ada semakin batas. Banyak peluang. Kita bisa kategoriin sendiri. Betul. Nggak ada batas. Saya pikir tadinya kayak cuman 10 atau 100 barang lah ya paling banyak. Nggak, bebas. Nggak ada, ya. Jadi di sini kelebihan kita ya kan, kalau kita bikin website sendiri, kita manage stok sendiri ya. Betul. Sampai kalau barangnya habis, kita harus turunin barangnya. Benar. Nah, di sistem kita, begitu barangnya memang sudah laku oleh pembeli yang lain, itu otomatis akan stoknya turun. Jadi nggak bisa diakses. Jadi nggak usah pusing-pusing. Kadang-kadang kan kalau kita punya website sendiri, dibeli ternyata barangnya habis. Betul. Komplain deh. Kayak betul. Gitu. Nah ini yang kita jagain dari sistem kita. Serius? Ini semudah itu. Wah, pemirsa, beneran. Jadi kalau untuk pemirsa semua di sini sudah pernah, saya makanya langsung excited karena ya keseringan yang saya lakukan adalah saya lupa menurunkan stok karena kadang-kadang kan kita jualannya kalau produk sendiri misalnya kita jualan sendiri di rumah, kita jualan sendiri ke saudara sendiri gitu dan akhirnya kita lupa stok. Setelah kita lupa stok, orang beli di toko kita yang terlampir, lalu produk yang nggak ada kita batalkan pesanan. Performa toko kita menjadi buruk begitu ya. Padahal bukan menipu itu toko ya, cuma lupa. Tapi perkara lupa itu bisa membuat kita merugi dan itulah juga yang sudah difikirkan oleh Sellery yang memudahkan kita semua. Aduh. Pemirsa, jadi kapan lagi? Nggak usah dipikir panjang, nanti kalau mau lihat kode promonya, saya akan berikan kepada Anda semua pastinya ya. Nanti mungkin bisa dicek juga di media sosial dari Televisi Muhammadiyah yang akan berbagi voucher khusus untuk Anda, begitu, untuk bergabung bersama di Sellery. Tapi untuk di Sellery sendiri, harga produknya tuh bervariasi dari berapa sampai berapa sih biasanya, Kak? Kita ada produk semurah sampai 8.000 ya? 5.000 ada. 5.000 ada juga produk yang lumayan berkualitas sampai 150 itu juga ada. Betul. Tapi kita usahakan produk-produk masih terjangkau lah. Betul. Dengan harga sekitar 40.000, 50.000. Jadi masih ada peluang buat reseller-reseller di sana untuk benar-benar menaikkan dan mengambil keuntungan tuh dalam setiap penjualan gitu. Oke, tapi lagi-lagi semuanya pasti tergantung tadi ya kualitas produknya itu sendiri. Begitu kan ya. Nah, kalau tadi ya program dari grup WhatsApp dari para user Sellery ini sudah ada di mana saja sih, Kak? Nah, jadi memang kalau untuk bergabung, memang kita grup itu kita nggak buka luas ya, karena kan kalau kita kasih linknya di website itu siapa aja bisa masuk, malah kita di spam. Nah, jadi kalau nanti mau gabung dalam komunitas, pertama download, nanti akan dihubungkan sama tim community kita. Nanti dibuatkan khusus grup yang benar-benar close group supaya nggak ada spam lah di grupnya. Karena kalau siapa aja masuk, aduh, yang user, yang kompetitor masuk semua di sana ya. Kita mau jualan malah kita ditawarin. Iya, benar. Pusing kan. Makanya itu kita buat close group aja kayak gitu kan. Jadi bener-bener kita share linknya ke dia masuk, udah tervalidasi lah supaya nggak ada yang aneh-aneh di grup seperti itu. Oke, jadi aman ya. Nanti kita mau tanya lagi setelah kita bergabung di dalam grup, apakah pelatihannya dibuat sehari sekali? Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan kami di PTV Show, masih bergabung di Sellery juga. Anda sudah bergabung atau belum? Kalau belum, langsung aja di-download di Play Store aplikasi Sellery berwarna pink, ya kan, warnanya cerah, pasti akan meningkatkan minat kita juga untuk mengklik icon tersebut dan lihat-lihat barang. Dan tadi menariknya pemirsa, kalau kita mau berjualan di Sellery, ternyata kita bukan hanya bisa menjual produk yang sudah disiapkan oleh Sellery, tapi kita juga bisa add produk kita sendiri. Nah, untuk add produk kita sendiri itu butuh waktu berapa lama sih sampai produk itu kemudian divalidasi dan bisa tayang di etalase toko kita? Kalau produknya menjual barang sendiri ya, itu langsung.
Tapi para reseller masih ada PR tuh, harus ambil foto yang bagus, harus kelihatan semua angle-nya, warna-warnanya, harus masukin deskripsi yang kira-kira sesuai lah, menarik, yang bisa terjual secara cepat. Kalau misalnya tulisannya cuma tas orange, ya mungkin nggak begitu cepat ya. Tapi kalau bilang, wah ini tas lagi laris manis, lagi trending, masuk di TV ini, di sinetron ini, dipakai oleh artis ini, wah itu lebih cepat lagi tuh penjualannya. Benar. Jadi agak lamanya kalau kita upload produk sendiri ya semacam itu gitu ya. Ditambah lagi harganya juga kadang-kadang agak sulit gitu ya bersaingnya gitu. Tapi kalau misalkan kita ambil produk dari sellernya itu sendiri, apa keuntungannya kalau kita ambil produk dari yang sudah ditawarkan sama seller yang puluhan ribu produk tadi? Kalau itu kita manage nih, kira-kira deskripsinya kita udah tim QC kita emang menerapkan lah, kira-kira membuat deskripsi yang menarik, yang kira-kira bisa kalau di share itu udah dapat orderan lah, ya kan itu yang pertama kali dibaca oleh calon pembeli itu kan deskripsi nih, kira-kira produk kayak apa. Kita juga mengambil nih real pick. Jadi barang-barang dari supplier kita membawa ke kantor, kita emang lihat dulu nih bahannya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Kita juga ada studio buat kita foto-foto sendiri, kita baru masukin nih ke sistem. Jadi kita menjaga bahwa barang yang kita jual jangan sampai kualitasnya kita tidak bisa menjamin itu. Betul. Nah, di Sellery sendiri kita juga ada jaminan ya. Jaminan begitu barang sampai kita kasih jaminan kepuasan 2 hari. Nah, ternyata yang dipesan tidak sesuai, contoh kan kadang-kadang namanya human error, salah kirim, salah packing. Nah, itu kita bisa balikan. Nah, itu gratis kita tukar langsung seperti itu. Oh, oke. Nanti di pick up gitu bisa atau gimana tuh? Saat ini sih kita minta mereka mengirimkan dulu produknya begitu ya. Nanti bisa dikirim lagi tanpa biaya apapun lagi begitu ya. Kepuasan 2 hari. Aduh pemirsa kayaknya cukup ya, karena kalau misalkan ada barang datang nih, apalagi perempuan-perempuan nggak sabar buat unboxing time gitu kan. Dan bisa langsung lihat produknya kalau misalkan memang tidak sesuai dengan yang kita beli. Tapi lagi-lagi jangan lupa untuk memperhatikan deskripsi box ya, deskripsi produk yang sudah diberikan oleh penjual misalnya atau salary itu sendiri. Dan yang paling penting adalah kita harus tahu persis sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sama sekitar kita, karena tiap orang beda-beda ya. Ada yang butuhnya mungkin peralatan rumah tangga, ada yang butuhnya baju atau lifestyle, ada yang butuhnya kemudian juga aksesoris, misalnya aksesoris juga banyak loh, banyak banget yang suka gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu tim riset dari Sellery juga siap untuk membantu Anda pemirsa. Nah, tadi kalau sampai dengan saat ini user Sellery sendiri paling banyak itu ada di daerah mana aja sih? Kita kebanyakan di Jawa, di Sumatera, tapi di Kalimantan juga ada, di Sulawesi, di NTT, di Papua, hampir di semua pulau sih. Iya. Oh iya, ada juga semuanya. Wow. Hampir di semua pulau, tapi paling aktif memang masih di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu. Oke. Dan mereka semua tergabung dalam community tadi. Betul. Oke. Nah, kalau untuk jadwal untuk pelatihannya sendiri itu berapa kali sih diberikan oleh tim Sellery? Biasa pas mereka baru download ya, mereka baru register, itu tim community kita langsung japri mereka nih. Langsung tanya-tanya, Kak ada yang bisa kita bantu, ada yang secara pelatihannya masih one on one tuh. Habis mereka melakukan penjualan pertama, penjualan kedua, 3, 4 sampai 10 kan udah bisa berjalan sendiri. Betul. Tapi selain itu kita juga ada acara ya, Instagram Live setiap minggunya dengan dari tim-tim kita untuk mengajarkan nih produknya seperti apa, cara jualan seperti apa. Ada juga key opinion leader dari usaha-usaha UMKM lainnya yang udah bisa menjualan produk banyak gitu. Oke. Nah, sejauh ini biasanya kalau misalnya kita mau sukses katakanlah begitu ya di Sellery, apa saja yang harus diperhatikan? Apakah kemudian hanya dari jumlah produk yang terjual di setiap harinya, atau nilai markup minimal yang harus kita berikan pada setiap produk, atau apa? Bisa dijelasin? Sebenarnya kategori produk bervarian ya. Misalnya kalau kita menjual pakaian, belum tentu pakaian dibutuhkan sama orang setiap hari ya. Tapi mungkin kalau perawatan tubuh atau kebutuhan rumah tangga itu masih diperluin setiap hari nih, ya kan. Mungkin customer sama kembali lagi dalam 15 hari, 30 hari. Nah, ini yang harus kita jaga adalah relasi antara kita dan mereka, ya kan. Harus dijagalah hubungannya, jangan cuman dijapri pas membutuhkan mereka doang ya. hanya dikirim link-link produk doang gitu ya. Ini sedih juga ya. Tapi boleh dong kasih tips cara menjaga hubungan dengan customer. Iya. Simpelnya gimana? Ya. Kalau dari sisi saya, faktor yang paling utama itu adalah menjawab komunikasi ya. Kadang-kadang pembeli itu japri ke kita, Mas ini ready nggak
kalau dijawab baru 2 jam 3 jam udah pasti dia udah beli ke tempat lain seperti itu. Benar. Jadi begitu dia tanya responnya harus cepat. Ataupun sekarang juga WhatsApp dikasih tool nih, misalnya dikasih otomatis replay. Dijawab mohon maaf sudah jam 12 malam, besok yang kita replay kayak gitu kan. Nah, itu paling tidak mereka dapat jawaban ya ketika mereka chat kita. Betul kayak gitu. Jadi intinya komunikasi yang lancar, komunikasi 2 arah yang lancar itu sebenarnya memudahkan para pengguna kita buat berjualan ke pembeli-pembeli mereka seperti itu. Bisa komunikasi lewat WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya seperti itu. Wow, pemirsa. Jadi kalau sekarang nih sebenarnya benar ya, yang penting punya waktu, terus kemudian juga kita punya mau, itu udah jadi modal banget dan nggak usah malu-malu kan nggak ketemu orangnya langsung ya. Cuma chat aja gitu. Kalau masih malu juga, masih males juga, karena yang nggak ada obatnya itu cuma perihal males aja ya. Kalau udah males, semua hal semudah apapun, seuntung apapun nggak akan mau kita kerjain karena udah males betul. Gitu ya. Nah, satu lagi yang kita perhatikan dengan beberapa reseller pengguna kita, begitu mereka berhasil berjualan, mereka akan tanya tuh feedbacknya gimana produknya. Kadang-kadang dipoto. Nah, foto ini sebenarnya bisa dipasang di Facebook mereka, Instagram mereka buat sebagai review bahwa produknya bagus. Jadi bukan review di tokonya dia bukan, tapi bisa ditaruh di media sosialnya dari dia. Karena memang saat ini penjualan mereka melalui media sosial ya. Iya. Nah, kita punya link khusus memang buat proses transaksinya aja seperti itu. Jadi buat kayak testimonial lah. Terima kasih sudah belanja di kita. Terima kasih sudah mempercayai. Itu membangun ya trust antara reseller yang belum kenal yang udah kenal. Betul. Benar tinggal sih. Dipajang aja di Instagram, Facebook kayak gitu. Kalau nggak dikasih tahu kayak gini, kita tuh suka gini. Terus kalau orang udah ngomong terima kasih perlu di capture nggak ya? Ya kan suka lupa gitu ya. Terus kemudian suka lupa untuk pajang karena itu penyakit saya juga pemirsa. buat pajang testimoni. Sebenarnya jadi testimoni dari orang yang sudah pernah menggunakan jasa kita, produk kita membeli. Ternyata itu sangat penting sekali untuk kemudian dibagikan lagi kepada calon-calon customer kita begitu ya. Tapi tadi kayak menaikkan harga produk itu ada nggak tips minimumnya bagi per user? Tergantung kategori ya. Kayak berdasarkan data kita, kalau misalnya produknya pakaian itu biasa markup 30.000. Kalau produknya itu masih bisa tuh ya sebenarnya. Masih bisa. Kalau produknya elektronik itu bisa sampai 150.000 gitu. Kalau produknya kesehatan atau misalnya makanan ya, kadang markupnya nggak begitu besar, mungkin cuma 5.000, 10.000 karena udah ada harga patokannya tuh. Benar. Betul. Nah, kalau bisa tuh ada tips juga nih, misalnya kita mau menjual 100.000. Nah, kita jangan dulu 100.000 tapi 99.000 sekian kayak gitu. Jangan lupa dikasih spare buat room buat penawar karena kan pembeli tuh suka nawar ya. Nah, apa tambahin. Berarti itu di sana ada tools buat tawar menawar juga kah dengan user atau enggak? Nah, saat ini sih belum ya. Jadi misalnya saya ngobrol sama Mbak, oke Jip, saya beli barangnya 50.000. Itu langsung kita order aja di aplikasi seharga yang ditawar seperti itu. Oh, baik, kita bisa rubah harganya begitu ya sebenarnya caranya ya. Betul. Nah, pemirsa, berarti kita ini punya kesempatan lebih untuk bagaimana mendapatkan keuntungan mungkin tidak tinggi-tinggi sekali, tapi kita juga mencari lagi orang-orang yang mau beli produk kita dalam jumlah yang banyak gitu ya. Dan kita ambilnya dari Sellery yang memudahkan kita dengan berbagai promo-promo menarik yang ditawarkan, mulai dari flash sale voucher sampai bebas ongkos kirim. Kita masih akan kembali pemirsa, tetaplah bersama dengan kami di PTV Show. Pemirsa, balik lagi di PTV Show, masih barengan sama Irma di sini, masih bersama dengan dua founder dari Sellery yang selalu memberikan kemudahan untuk kita semua menjadi seorang entrepreneur. Dan pastinya juga pemirsa, kita masih akan memberikan penawaran-penawaran menarik untuk Anda. Jangan lupa untuk bergabung langsung di Sellery sekarang juga, karena kalau Anda bergabung sekarang juga bisa menikmati nanti promo-promo di 11-11, 12-12, dan juga promo-promo menarik lainnya yang pasti akan selalu ada untuk Anda pemirsa. Karena memang di Sellery semuanya serba terjamin, serba gratis, asal mau dilakuin sekarang juga gitu ya. Jangan sampai nanti keduluan sama teman-teman yang lainnya, kita baru sadar belakangan. Nah, orang udah lama nggak kenal kita berjualan, biasanya mereka juga nggak nanya-nanya. Tapi kalau kita suka share, biasanya mereka akan nanya, ya nggak sih? Betul. Butuh produk apa? Mas Jay, saya kayak pernah lihat kamu share kaos gitu ya, kaosnya udah kejual kemana tahu padahal. tapi nggak apa-apa, yang penting orang udah tahu dulu tentang diri kita begitu ya. Nah, tadi menarik sekali, kita punya toko di Sellery.
kita bisa tahu nggak sih orang-orang yang mengunjungi toko kita tuh ada berapa orang misalnya? Kelihatan Karena kan kelihatan di toko kita itu. Betul. Jadi bisa lihat nih kira-kira produk kita pas kita sebarin itu pada dipencet orang nggak, pada dilihat orang nggak. Itu bisa kelihatan nih berapa view. Misalnya minggu ini cuma 63, minggu depannya bisa 120. Jadi kelihatan nih produknya lagi laris tuh. Website lebih banyak dipencet sama orang. Gitu. Oke. Dan produk apa aja yang biasanya membuat orang tertarik itu juga kelihatan ya di toko kita kelihatan. Gitu ya. Apa aja sih yang bisa kita ukur dari toko kita selain orang bisa melihat produk kita berapa kali, apalagi? Sebenarnya kita yang paling penting ya, kita ukur respons orang pas kita membagikan produk. Misalnya pas kita membagikan produk lewat WA atau WhatsApp story lah, kita lihat nih berapa orang yang komen, berapa orang kayak sosmed aja nih, berapa orang yang like, berapa orang yang komen, berapa orang yang share. Kurang lebih seperti gitu sih. Jadi yang kita perlu lihat adalah produk ini tuh cocok nggak dengan pasar sekitar saya, ekosistemnya. Oke. Jadi sebenarnya bukan hanya kalau dalam memilih produk di Sellery, punya tips nggak cara memilih produk-produk laris di Sellery? Nah, biasa kita ada produk yang rekomendasi, ada produk terlaris, ada produk termurah, produk trending. Kita ada banyak nih buat membantu mereka juga melihat kira-kira, wah sekarang lagi ngetren apa nih. Berarti kategori-kategori itu juga tersedia di Sellery itu sendiri begitu ya. Sehingga mereka dimudahkan untuk apakah mau jualan produk dengan harga yang murah bersaing dari harga ya kan? Apakah mau jualan produk yang lagi tren, kita juga dibantuin karena saya yakin nggak semua dari kita kan bisa ikutin tren setiap harinya selalu berubah-ubah. Tapi tim Sellery mereka punya tim sendiri yang akan membantu kita untuk mengkategorikan produk-produk yang lagi tren begitu ya. Tadi produknya mulai dari produk harian, makanan gitu juga ada. Betul. Kita kebanyakan produk buat fashion ya. Fashion sama aksesoris, sama perawatan, kecantikan. Produk yang paling cepat dijual itu buat pemutih kulit. Itu masih banyak ya. Banyak orang yang mau putih. Itu laku banget tuh ya. Laku itu. Dan harganya juga lumayan terjangkau kan, gitu. Jadi kalau mau jualan mungkin bisa mulai di sana. Iya benar pemirsa, jangan hanya kemudian cari kayak saya mah nggak butuh produk pemutih ya, tapi orang lain butuh gitu ya. Jadi mindset kita juga ini kayaknya harus mulai dirubah ya kalau kita mau berjualan begitu, berbisnis menjadi seorang entrepreneur adalah melihat pasar. Itu paling penting sekali. Apa sih yang pasar butuhkan, apa sih yang menjadi minat begitu ya dari customer ataupun calon customer kita, dan itu yang bisa kita jualkan insya Allah laku gitu ya. Tadi kalau kata Mas Jay menarik sekali, membuat hati kita menjadi senang gitu ya. Butuh 4 jam saja untuk ada produk terbeli gitu kan. Tapi ya itu beneran bisa dicapai kalau kita ngelakuin yang dilakukan oleh Mas Najmuddin begitu, di share di WhatsApp story, di share di WhatsApp grup yang dia nggak tahu grupnya isinya siapa aja. Itu aneh banget sih. Kok punya keberanian kayak gitu? Itu cari grup WhatsApp-nya gimana? Jadi kalau kita udah masuk ke WhatsApp suatu grup, itu kadang-kadang share nih grup penjualan Bekasi gitu kan. Saya kebetulan tinggal di Bekasi, nah itu saya suka join kayak gitu kan. Nah paling cepat tuh sebenarnya nyarinya di Facebook, masuk ke grup komunitas A, B, ya itu kita udah pede aja dah kita jual. Pede aja. Begitu yang tanya itu kuncinya harus kita respon supaya mereka percaya nih, wah ini bener-bener nih sellernya terpercaya nih karena cepet gitu kan. Nggak hanya cuma posting aja tapi di responnya besok kayak gitu kan. Kalau ada apa-apa kan ribet kayak gitu. Nah ini yang pasti juga jadi pertanyaan juga nih para user. Kalau kita sudah berjualan, kemudian keuntungan yang kita dapatkan itu gimana cara kita klaim keuntungannya? Kalau di sistem kita ya, kita emang ada semacam kayak wallet gitu, dimana kelihatan nih saldo dari penjualan berapa, saldo komisi berapa, saldo dari referral berapa. Nanti tinggal dicairkan aja langsung ke rekening bank atau ke e-wallet juga bisa. Berapa lama waktunya? Nah saat ini kita maksimum 1 kali 24 jam udah masuk selama di hari kerja ya. Baik. Jadi kalau produk itu udah sampai di pelanggan gitu ya, kita nggak perlu repot-repot lagi bikin invoice, ayo belum bayar tolong dilunasi. Produk sudah sampai, nggak perlu seperti itu lagi ya, udah otomatis itu dijamin sama Sellery sampai di pelanggan, langsung masuk ke e-wallet kita dan kita bisa langsung cairkan dalam 1 kali 24 jam. Dan menariknya kita udah ada sistem pembayaran COD ya. Kadang-kadang kan kalau kita jual, gue jual baju
ya udah ntar gue transfer, kan lama tuh nungguin dia. Jadi kita kirim kurir aja buat nagih kan. Bener. Rekening bank siap 10 menit. Kita cek kok lama banget gak ditransfer. Bener. Langsung kita kirimin barangnya, langsung ditagih sama kurir, langsung komisi masuk kan. Wow, iya benar. Dan COD ini juga masih banyak dipakai nih ya sama banyak orang gitu yang memilih transaksi COD. Dan ya kalau kita hanya berjualan sendiri dengan media sosial kita sendiri begitu, nampaknya untuk pembayaran secara COD ini masih agak susah untuk dicapai. Tapi di Celery kita mendapatkan fasilitas itu. Jadi sekarang mikirin apa lagi kalau bukan bergabung bareng sama Celery gitu ya. Soalnya kalau kita jualan sendiri suka gue mau produk itu tapi bayarnya gimana? Betul. Transfer aja nggak bisa. Pakai GoPay nggak punya akun. Banyak banget ya. Pakai ini banyak sekali metode pembayaran tapi COD masih jadi pilihan ya dengan sekarang ya. COD paling enak ya. Langsung kurirnya datang membawa produk, langsung bilang tagihannya berapa, dan si customer dikasih kesempatan tuh untuk melihat wah produknya udah sesuai atau belum. Kalau emangnya belum bisa ditolak tuh barangnya gitu. Jadi memperlindungan mereka juga sih. Oke, bener banget. Walaupun kalau bagi kita yang suka keluar rumah udahlah transfer aja cepat gitu ya. Langsung bayar begitu. Tapi pemirsa lagi-lagi sekarang langsung aja download Celery di ponsel Anda begitu ya, di aplikasi Anda di handphone Android begitu ya. Dan pastinya juga ini tidak memungut biaya apapun, jadi jangan khawatir, kita akan minim sekali resiko, bahkan gak ada resiko sih menurut saya. Ini tidak ada resiko sama sekali karena produk yang dijualkan juga tidak ada di rumah Anda yang kemudian jadi pikiran. Selain bikin berantakan, bikin pikiran juga ini mau dikemanain produk kalau nggak laku. Jadi benar-benar semuanya memudahkan kita semua. Kalau belum bisa jualan, gabung sama komunitas reseller juga gitu ya, komunitas entrepreneur, dan akan diajarkan secara langsung begitu. Jadi pemirsa sekarang yuk kita gabung jualan bareng di Celery untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Nah, sistem di Celery sendiri ini kalau kita menjadi seller-seller yang aktif, seller-seller yang punya prestasi, ada nggak tingkatan-tingkatan seller gitu? Tentu ada dong. Kita ada namanya star seller ya, star reseller. Jadi mereka emang yang aktif banget, yang udah benar-benar bisa menjual barang secara setiap hari. Biasa setiap bulan atau setiap minggunya kita undang mereka nih, ayo bareng acara ya, bareng kita di Instagram gitu. Jadi di mana dia mendapat kesempatan untuk membagikan ilmu nih. Dia sharing tips and tricks. Wah, saya jualan gini, saya jualan produk ini, saya jualan dari supplier ini, kira-kira yang bagus. Jadi kita memberikan mereka kesempatan untuk showcase nih ke komunitas yang lain, kira-kira mereka berjualan gimana gitu. Oh, oke. Dan keuntungan lainnya apa selain mereka bisa berbagi ilmu kepada mereka mendapat itu rewards yang lumayan besar tuh. Jadi semakin banyak transaksinya, kita ada tingkat tuh kira-kira bisa mendapat hadiah seperti apa, dari HP, motor, mobil sampai rumah tuh. Ada umroh, rumah, bahkan uang cash ya. Gitu ya. Jadi ada semua. Jadi jualan dapat keuntungan. Jadi penjual yang berprestasi dapat lagi rewardnya gitu ya. Tambahan lagi. Nah biasanya kalau orang ingin menjadi seller yang berprestasi tadi, butuh waktu berapa lama? Yang penting dia rutin ya, berbagi produknya ke teman, ke komunitas dan sebagainya. Kita ada satu reseller, dia sehari bisa menjualkan 10 produk. Iya, produk kayak gitu. Dia rutin setiap hari 10 gitu kan. Rata-rata kan kalau kita berjualan kan 1-2 aja udah susah. Ini udah dari 3 udah 10. Itu hebat banget sih. Itu kita learning dari dia tuh cakep banget ya datanya ya. Jadi dia rutin berjualan, dari situ dia ya terima insentif sebulan bisa 5-10 juta seperti itu. Oke, baik. Nah, pemirsa, itu dia sudah dijelaskan secara detail gitu ya. Tokonya ternyata bukan hanya tampilan toko yang bisa melihat produk Anda saja yang bisa dilihat oleh calon customer, tapi kita sendiri bisa memanage tokonya, melihat sekiranya apakah produk yang kita tawarkan ini menarik perhatian. Karena kalau enggak kita bisa hapus produk itu lagi, ganti dengan produk-produk yang lainnya gitu ya. Berarti di etalase toko kita. Dan kita bisa membuat kategori produk itu sendiri. Terima kasih Mas Dia, makasih Mas Najmuddin sudah bergabung di sini. Terima kasih sudah menginspirasi, tetap jadi orang baik, dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.